Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Nurillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, pada hari ini semuanya telah berhadir. Oh iya, pesan Ibu, karena kita belajarnya secara online, maka kalian harus tetap semangat ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian bagaimana tradisi masyarakat Arab sebelum Islam? Nampaknya masih belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Yuk, mari simak video ini dan mari kita belajar bersama-sama. Ayo, mari kita ketahui bagaimanakah tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukats diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Selain Ukats, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Majinnah dan Julmajas. Di antara pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah. Selanjutnya, dalam bidang kemasyarakatan Arab, pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh, atau bisa disebut juga sebagai amir, yang mengurus persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antaranya, ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab
belajar banyak ilmu astronomi. Selanjutnya, selain itu, bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam telah mampu mengembangkan ilmu-ilmu perbintangan. Pada awalnya, ilmu ini dipergunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa seperti perang, perdamaian, dan sebagainya. Ilmu tenung yang banyak disukai masyarakat Arab berasal dari orang-orang Kaldam yang tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela kepentingannya. Mereka juga terkenal dengan pendiriannya yang kokoh dan tidak mau mengubah pendiriannya serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Namun, ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Di samping itu, masyarakat Arab memiliki tradisi yang tidak terpuji, yang dilakukan secara turun-temurun. Mereka melakukan hal-hal yang tidak beradab dan berperi kemanusiaan. Apa sajakah hal-hal tradisi yang tidak terpuji itu? Ayo, mari kita ketahui bersama-sama. Nah, jadi masyarakat Arab memiliki tradisi yang tidak terpuji, yaitu ada 5. Yang pertama, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kenapa begitu? Jadi, bagi masyarakat Jazirah Arab, kelahiran bayi perempuan adalah aib bagi keluarga dan tidak berguna, karena bayi perempuan tidak bisa diajak berperang. Karena pada zaman sebelum Islam sering terjadi perperangan antara suku, maka mereka mengubur bayi perempuan mereka. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengubur bayi perempuannya sebelum beliau memeluk Islam. Yang kedua, judi dan mabuk-mabukan. Sebelum kedatangan Islam, berjudi dan bermabuk-mabukan adalah hal yang biasa. Ketika berjudi, mereka menjadi lupa diri dan mempertaruhkan apapun yang dimilikinya, maupun harta, hewan ternak, rumah, bahkan istrinya. Mereka juga senang bermabuk-mabukan. Yang ketiga, merampok. Mereka suka merampas dan merampok kafilah atau bisa disebut dengan rombongan dagang yang lewat di gurun pasir. Yang keempat, curang ketika berdagang. Timbangan dikurangi dan menimbun barang dagangan agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada hari-hari berikutnya. Dan yang terakhir, yang kelima, berperang antar suku. Sering terjadi perselisihan dan peperangan antar suku. Bahkan mereka saling membunuh yang disebabkan masalah-masalah kecil. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh seperti bangsa Arab sebelum kedatangan Rasulullah. Tidak boleh bermabuk-mabukan, tidak boleh menipu ketika berjual beli, dan kita harus menghargai perempuan serta jangan merendahkannya. Dan juga kita tidak boleh berjudi. Itu semua kita harus hindari. Serta kita tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, agar kita tidak menjadi orang yang jahiliyah atau bisa disebut dengan bodoh,
seperti bangsa Arab sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan Ibu lanjutkan tugas di rumah. Nah, jadi tugasnya jawablah soal pilihan ganda 1-10 yang terdapat pada buku LKS halaman 8 bagian latihan soal. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, A, B, C, atau D. Kerjakanlah tugas ini dengan cara menuliskan jawabannya yang paling benar atau yang paling tepat. Kemudian jika sudah selesai, maka kumpulkanlah hasilnya kepada Ibu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Ayo, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar apa sajakah tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Mari kita lanjutkan dengan menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita membaca doa sesudah belajar. Ayo mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang telah berhadir pada hari ini. Sampai selesainya pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu sehat badan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.